This genius of yours. Maybe he's still out there. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita bakal melanjutin episode sebelumnya yang dimana Hank telah menemukan sesuatu dari berkas kematian Gale. Apakah ini akan menjadi akhir dari Super Lab? Well, ini adalah lanjutan season 4 dari film yang berjudul Breaking Bad. To WW, my star, my perfect silence. WW. I mean, who you figure that is, huh? Di awal episode 4 ini, truk pengiriman Gustavo diberhentikan oleh seseorang. Mike yang lagi berjaga di dalam sepertinya menyadari situasi ini. Pistol pun kini telah di tangan, dan Mike bersiap untuk menyambut orang yang akan menjarah truknya. Tapi ternyata orang itu ngebunuh supir dan melarang rekannya untuk masuk ke dalam. Di sini, Mike pun segera mengambil posisi, dan yang terjadi dua pria asing menembak secara brutal ke arah mobil. Puluhan peluru pun menembus kontainer itu. Merasa semua telah aman, dua pria itu pun membuka pintu kontainer. Dan yang terjadi... Yes, dengan mudahnya Mike menghabisi dua orang itu. Tapi tampaknya dia mengalami cedera. Telinganya putus karena salah satu dari puluhan peluru itu. Kembali ke Skylar. Seluruh perhatiannya kini hanya tertuju pada misi ini. Bahkan dia bersedia mempelajari seluruh senario sebelum menerapkannya di dunia nyata. Khususnya untuk pengakuan judi yang akan dilakukan Walter. Skylar bahkan menghadiri seminar tentang perjudian. Yes, dia ingin memastikan semua berjalan sempurna tanpa ada pertanyaan. Jadi mereka harus memahami secara baik detail-detail kecil yang ada di dalamnya. Apakah sampai di sini aja? No. Skylar bahkan udah ngebuatin skrip untuk Walter. Jadi saat memberikan pengakuan ini kepada Hank, mereka memiliki jawaban yang sama. Dan kini, pertunjukan pun dimulai. Sebelum makan malam dimulai, Hank menunjukkan sesuatu kepada Walter. Yang pertama, tentu tentang batu mineralnya. Sialnya, saat Hank mencoba menjelaskan, Walter terlebih dahulu udah mengetahui bahkan sampai konsentrasi kandungan yang ada di dalam batu itu. Exactly. Whatever the hell he said. Tapi saat Hank memutar sebuah video, ketegangan dimulai di sini. Ya, itu adalah video karaoke Gale. Dan Hank menganggapnya adalah musuh publik terbesar di Albuquerque. Ketegangan ini pun berlanjut sampai ke meja makan. Walter bahkan menjadi sulit fokus dengan skrip yang udah seharian dia pelajari. Tapi untungnya, Walter berhasil menghandle situasi ini tanpa kecurigaan. Di saat Skylar tengah menceritakan tentang pembelian car wash mereka, Walter tiba-tiba izin ke toilet. Yang dimana sebenarnya dia diam-diam masuk ke kamar Hank. Dia menyelidiki semua dokumen. Tapi sialnya, saat hendak membuka dokumen catatan lab, Hank segera mendatanginya. Whoa. Hey, whoa. You might have fallen in there. No. Singkat cerita terjadilah sedikit obrolan di sini, yang dimana Hank memastikan bahwa dia akan selalu ada untuk Walter. Dan Walter bisa bercerita apa aja kepadanya. Same goes for me, if you ever want to talking something through, really can make a difference. Kini, sampailah pada momen paling menegangkan. Mereka membahas tentang catatan lab itu. Menurut Hank, Gale bukanlah produsen sabu abal-abal. Dia dipastikan terlibat pada jaringan besar. Setelah setahun lamanya pencarian ini, Hank memastikan bahwa Gale adalah orang yang selama ini dia cari, yaitu dengan nama lain Heisenberg. Penjelasan ini bersamaan dengan saat Walter membolak-balik buku lab itu. Hingga akhirnya, Hank mengambil buku itu dan memperlihatkan sebuah halaman dengan tanda terima kasih kepada To WW, my star, my perfect silence. WW. I mean, who you figure that is, huh? Walter White? You got me. For a second, because I think I remember. Yes. It's a poem by Walt Whitman. Ya, itu adalah nama dari penulis puisi itu, Walt Whitman. Ini seketika membuat Hank memuji Walter dengan kata jenius. Dia mengakui bahwa Walter benar-benar mengetahui banyak hal. Ya, kita tahu kalau Walter memang sangat ahli mengendalikan situasi. Di samping itu, memang dia memiliki wawasan yang sangat hebat. Tapi ini membuat gue ingat dengan perkataan Hank di season 1 bahwa
Yeah, well, another personal won't, but you wouldn't know a criminal if he was close enough to check you for a hernia. Di akhir kalimat, Walter sedikit mengorek tentang investigasi. Dan di sini Hank menjelaskan bahwa polisi sejauh ini telah mendapatkan sidik jari. Saksi juga melihat seseorang yang mencurigakan di saat itu. Menggunakan informasi ini, Walter segera menemui Jesse. Dan ternyata party di rumahnya masih berlanjut nih teman-teman. Jesse juga terlihat dengan penampilan baru nih. Dia membotakan rambutnya. Di saat tengah memotong rambut temannya, Walter segera menariknya. Dia memastikan apakah Jesse meninggalkan sidik jari atau bukti di TKP. Tapi tampaknya Jesse udah nggak peduli. Mau ketangkap, mau mati sekalipun, dia benar-benar udah nggak peduli. Kini dengan uang $100, dia meminta orang-orang di sana untuk mengeluarkan Walter secara paksa. Masalah ini pun kembali membawanya kepada sang konsultan. Menurut Saul, andaikan mereka dapat sidik jari Jesse, polisi pasti telah menangkapnya dari jauh hari. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi disinilah sisi lain Walter mulai terlihat. Dia membantah perkataan Saul untuk nggak khawatir. Sedangkan partnernya Jesse kini udah nggak peduli lagi mau dia hidup ataupun mati. Rumahnya kini bahkan dibuka untuk gelandangan. Dan kini semua orang dipastikan dalam bahaya. Termasuk Family, Jesse, myself. Yes, ini untuk pertama kalinya Walter menyetarakan Jesse sebagai keluarga. Dan kalian tahu tanggapan Saul. You do have a little Shit Creek action happening. Ya, ini untuk pertama kalinya juga Saul nggak bisa memberikan solusi. Malahan dia terkesan takut dengan Gustavo. Nasihat terakhir yang bisa Saul berikan hanyalah, You know, FYI, you can buy a paddle. dan sampailah pada keesokan harinya. Sebelum Jesse meninggalkan rumah, dia meminta kepada salah satu orang di sana untuk membeli sarapan dan juga alkohol untuk semua orang. Dia memastikan bahwa party harus tetap berlanjut sampai dia pulang. Tapi seorang pria yang ada di sana menunjukkan tatapan yang sangat mencurigakan. Dan kini sampailah pada sore harinya. Sesampainya di rumah, Jesse langsung membagikan blue mat yang dia curi pada orang-orang di sana. Dan dia juga membawa seorang wanita naik ke kamarnya. Namun saat sampai di kamar, Jesse menemukan bahwa seluruh uangnya telah dicuri. Tapi apakah Jesse peduli? No. Wake up. Keesokan paginya Mike datang dan membangunkan Jesse secara paksa. Udah gak ada lagi orang yang tersisa di rumah itu. Kecuali satu orang. Si penculik uang Jesse. This is it. That's it. Thanks. Mike menawarkan option. Jesse mau orang ini diapain. Dan lagi-lagi, Jesse gak peduli. Let yourselves out. Kondisi Jesse yang berpotensi membahayakan ini pun akhirnya dibawa pada Gustavo. Mike menegaskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu pada Jesse, meski sekalipun Walter gak menyukainya. Dan tindakan ini langsung membuat Jesse gak ada kabar keesokan harinya. Walter yang menyadari ini segera mendatangi rumah Jesse. Gak ingin nasib Jesse sama dengan Jen, Walter menerobos masuk ke dalam. Tapi sayangnya, dia gak menemukan siapapun. Jesse bahkan gak ngebawa handphonenya bersamanya. Hey, it's me. Wait for the thing. Walter pun kembali ke lab dengan emosi menatap kamera itu menanyakan keberadaan partnernya. Where is he? Berpindah ke suatu daerah yang jauh dari kota. Terlihat bahwa Mike tengah membawa Jesse dengan mobilnya. Mike bahkan bilang, apakah Jesse nggak mau tahu dia bakal dibawa kemana? Tapi jawaban Jesse, Nope. di awal episode 5 ini, kita diperlihatkan pada Walter yang tengah keberkebutan di jalan. Di tengah situasi ini, Walter meninggalkan pesan suara dengan bilang bahwa It's me. I was thinking about you and the kids. dan kini dengan pistol di sampingnya, Walter mendatangi Los Polos Hermanos. Dengan penuh emosi, dia masuk ke dalam restoran dan meminta manajernya untuk memanggilkan Gustavo sekarang juga. Meski Cynthia bilang kalau Gustavo nggak berada di kantor, Walter tetap memaksa. I'll wait. Dikala menunggu, dia terus bersiaga memegang pistol di sakunya. Setiap orang dia perhatikan, hingga akhirnya Mike menelpon dan menanyakan tentang niatnya berada di sana. Menyadari bahwa sebuah kamera tengah mengawasinya, Walter pun akhirnya menerobos masuk menuju kantor Gustavo. Dan yang dia temukan, It's only I have to ask that you leave immediately. sementara itu Jesse kini telah keluar dari jalan utama. Dia segera menyadari kalau ini adalah akhir dari segalanya.
Tapi tampaknya Jesse nggak lagi pasrah nih teman-teman. Dia mengambil setumpuk kunci dan bersiap untuk memukul Mike. Leaving me in some ditch? I'll tell you now, you better shoot straight. Other ear before this is over. Kini, Mike memberhentikan mobilnya dan mengambil sebuah skop dan mulai menggali. Ternyata Mike kesana untuk mengambil segumpal uang yang belum diketahui alasannya. Menyadari Mike nggak mengacuhkannya, Jesse pun mengurungkan niatnya. You coming? Di waktu yang sama, Hank kembali ditemui oleh rekannya. Hank meyakini bahwa Gil adalah orang di balik sosok Heisenberg. Tapi yang membingungkan, siapa orang yang bisa membunuh penjahat sekelas Heisenberg? Karena saat diberikan ilustrasi orang yang dicurigai, itu bukanlah Badger ataupun Jesse yang dia kenal. Hank sama sekali nggak mengenali wajahnya. Bagaimanapun, Hank meminta rekannya untuk nggak lagi melibatkannya dengan urusan ini. Karena pada dasarnya, dia udah lega dengan kabar kematian Gil aka Heisenberg. Dan kini, dia juga bukan lagi seorang agen untuk DIA. Kita kembali ke Jesse. Saat Mike tengah mengambil uang di lokasi berikutnya, Jesse berjaga melihat sekitar. Mike jelas heran melihat sikap Jesse ini. Disinilah Jesse merasa bahwa tujuan Mike membawanya adalah untuk menjadikannya sebagai bodyguard atau penjaga. Tapi itu jelas tidak. Berjam-jam pun kini telah mereka habiskan dari satu tempat ke tempat lain. Kelakuan Jesse selama di perjalanan tentu membuat Mike hanya bisa menghela nafas. Hingga akhirnya, Jesse mengetahui tujuan Mike sebenarnya. To bore me to death, so... Yap, kini Jesse yang dihantui rasa penasaran. Apa fungsi dirinya sebenarnya di sana? Lagian, tadi pas ditawarin sosokan gak peduli mau dibawa kemana. Omongan Jesse yang semakin kesini merasa semakin hebat pun akhirnya membuat Mike geram. You are not the guy. You're not capable of being the guy. Mike akhirnya menegaskan bahwa fungsinya di sana bukanlah sebagai bodyguard. Karena... I don't know. Ya, Mike bilang kalau dia juga nggak tahu fungsi Jesse di sana untuk apa. Sementara itu di laboratorium, Walter kini harus melakukan semua tugas seorang diri. Memang dia terlihat sedikit kewalahan di sini. Tapi tampaknya tanpa Jesse sekalipun semuanya tetap berjalan lancar. Di tengah momen ini, alarm pengingat pun berbunyi. Yang dimana dia harus tanda tangan legalitas pembelian car wash-nya. Walter pun segera bergegas ke rumah. Untungnya dia dapat menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. It is my pleasure. Skylar di sini kelihatan lega banget. Kini mereka telah resmi memiliki sebuah usaha car wash. Dan ini juga bertepatan dengan masuknya pesan singkat Walter yang dia kirim beberapa jam lalu. Bukannya curiga akan apa yang terjadi pada Walter, tapi Skylar malah melihat ini sebagai bentuk romantisme. Dan yang terjadi... Ya, tampaknya ini adalah cara untuk merayakan legalitas usaha baru mereka. Saat kembali ke laboratorium, Walter nggak sengaja menjatuhkan bahan dari forklift. Tapi Walter membuat ini menjadi alasan yang sulit. Dia membentak ke arah kamera dan mengatakan bahwa dia membutuhkan partnernya. Dan dia nggak akan lanjut bekerja sebelum Jesse datang. Dan hanya beberapa saat setelah itu, si penjaga baru masuk ke dalam ruangan. Kelebayan Walter seketika dipatahkan oleh orang itu saat dia memindahkan tangki yang jatuh dengan mudahnya. Kini nggak ada lagi alasan Walter untuk berhenti memasak. Dan pada malam harinya, Jesse yang udah mati kebosanan memastikan bahwa tempat itu adalah lokasi terakhir penjemputan mereka. Namun dikala menunggu Mike kembali, seseorang dari belakang berjalan perlahan mendekatinya. Pria asing itu membawa shotgun di tangannya. Jesse yang segera menyadari ini, langsung memundurkan mobil dengan cepat sehingga menggagalkan orang itu. Sialnya, Mike kembali persis saat Jesse telah melarikan diri. Untungnya beberapa saat setelah itu, Jesse berhasil kembali dan menjemput Mike. Disinilah Jesse menceritakan semuanya. Alright, they like blocked the alley and they're gonna rip us off, man. I saw. Smoke up. Tapi uniknya, Mike nggak lagi melarang Jesse merokok di mobilnya setelah semua yang terjadi. Hey, good morning, son. Kembali ke Walter. Di sini kita bisa ngerasain kalau suasana rumah kini udah mulai adem. Dan sang ibu juga bilang pada Junior kalau ayahnya akan kembali pindah ke rumah di minggu ini. Berita ini sesaat cukup melegakan untuk Walter. Tapi saat dia melihat merek dari gelas itu,
Sampailah pada keesokan harinya, kehadiran Jesse yang tiba-tiba ada di lab tentu membuat banyak pertanyaan pada Walter. Di tengah kepanikan Walter akan kondisi Jesse malah terlihat santai karena emang gak terjadi apa-apa dengannya. Jesse mengaku bahwa dia menjadi bodyguard untuk Mike seharian. Statement ini jelas terdengar seperti lelucon bagi Walter. Hingga akhirnya, Jesse mengatakan kalau dia berhasil menyelamatkan mereka dari perampok. Dan siang ini, Mike akan kembali menjemputnya untuk tugas. Karena menurutnya, Guess I have 2 jobs now. di waktu yang sama, Mike melakukan pertemuan dengan Gustavo. Ternyata, adegan semalam itu adalah skenario yang telah disusun oleh Gustavo. Jangan tanya tujuannya, karena Mike sendiri nggak tahu untuk apa semua ini. Just like you wanted. The kid's a hero. Kini makan malam perayaan bisnis baru pun diadakan di rumah. Skylar di sini benar-benar luar biasa dalam mengontrol situasi. Caranya bercerita benar-benar rapi tanpa ada celah untuk kecurigaan. Setelah sekian banyak topik yang dibahas di meja itu, sampailah pada pembahasan Heisenberg. Meski Hank mengaku sangat membenci sosok ini, tapi dia mengakui bahwa Gale adalah orang yang jenius. Orang yang memiliki pekerjaan yang sangat berkelas. Hank. Mulut Walter gatal mendengar semua pujian ini. Hingga akhirnya, Walter berbicara dan mendebat semua pujian Hank itu. Momen ini benar-benar ngebuat Skylar keringat dingin. Walter mengatakan bahwa yang dia temukan di catatan lab itu hanyalah salinan formula. Dalam kata lain, gak ada penemuan organik yang brilian dan patut untuk dipuji. Dan di akhir kalimat, Walter mengatakan, Maybe he's still out there. Omongan Walter ini membuat Hank tergerak untuk masuk lebih dalam. Di siang itu dia kembali memeriksa berkas baru yang ditemukan polisi. Hank menemukan bahwa orang sejenius Gale hanya makan makanan organik yang relatif murah. Disimpulkan, Gale sepertinya adalah seorang vegetarian. Tapi tiba-tiba Hank menemukan, Since when do vegans eat fried chicken? yes, apakah Hank akan mendapatkan sesuatu dari petunjuk ini? Entahlah, kita akan lihat lagi di episode selanjutnya. Yang lebih membuat bingung itu adalah tujuan Gustavo membuat Jesse menjadi pahlawan. Itu semua untuk apa? Well, gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Who are you talking to right now? I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.